Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 2, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saya memberikan tema khotbah hari ini, jangan takut. Amin. Jangan takut. Malaikat Tuhan datang kepada para gembala dan gembala ketakutan. Malaikat Tuhan tahu mereka sedang dalam keadaan takut, mereka kaget, mereka terkejut. Mereka takut. Tapi para malaikat mengatakan, jangan takut. Sebab mereka datang membawa satu berita, yaitu berita kesukaan besar. Amin. Berita kesukaan besar. Memang kalau kita lihat, para gembala ini tidak sedikit mereka menghadapi mungkin masalah, persoalan. Atau mungkin mereka pernah juga ulang-ulang mungkin mendengarkan berita. Tapi bukan berita sukacita, tapi berita ketakutan. Tuhan tahu bahwa berita sukacita itu harus disampaikan kepada para gembala. Amin. Ada berita sukacita. Yang mereka nanti adalah menantikan berita yang mendatangkan sukacita. Ada berita kesukaan. Ada berita sukacita yang disampaikan para malaikat kepada para gembala. Amin. Dunia sekarang ini sedang dalam keadaan ketakutan. Percaya tidak percaya, ada dalam ketakutan. Semua orang sedang ada di dalam ketakutan. Kenapa? Hampir sudah memasuki 2 tahun lebih, ada peperangan terjadi. Sedang ketika perang terjadi di Israel Palestina, dunia tergoncang. Amin. Dunia goncang termasuk Indonesia. Indonesia pun goncang. Bahkan Indonesia berusaha untuk memboikot produk Israel. Karena mereka tidak suka dengan Israel. Ketika mereka memboikot produk Israel, kira-kira goncang ke tidak? Goncang, berita itu goncang. Karena akan mengakibatkan kerugian banyak. Banyak orang bisa tidak ada kerja. Itu adalah berita-berita yang betul-betul menakutkan. Berita yang menggoncangkan hati. Apalagi perang terjadi, mulai merambat. Ukraina, Rusia, perang berkepanjangan sampai hari ini. Israel merambah, Lebanon, Suriah, Iran. Itu artinya begitu banyak penduduk dunia sedang dalam ketakutan. Amin.
Saya ikuti berita. Ketika diumumkan tentang gencatan senjata, semua masyarakat bersorak-sorai. Kenapa? Karena ada berita sukacita. Ketika gencatan senjata terjadi, maka yang adalah ada ketenangan. Amin. Ada ketenangan. Masyarakat tidak berlarian. Mereka yang dulunya mereka mengungsi lari ke hutan-hutan, kembali ke ibu kota, kembali ke kampung mereka. Itu artinya bahwa dunia saat ini tidak dijamin lagi. Dunia saat ini sedang dalam ketakutan. Tapi hari ini firman Tuhan dalam pada kita, jangan takut, amin. Jangan takut. Sebab hari ini berita sukacita besar datang pada kita. Ada berita sukacita. Jangan takut sebab ada berita sukacita besar untuk kita, amin. Untuk pribadi kita, untuk hidup kita. Ada berita sukacita, amin. Berita ini dinanti-nantikan. Berita sukacita itu dinanti-nantikan, amin. Dinanti-nantikan, ditunggu. Bertahun-tahun, beratus tahun ini berita ini ditunggu. Dan berita itu akhirnya datang juga, amin. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Inilah berita, amin. Ini nubuatan ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan beratus-ratus tahun. Bahkan banyak orang sudah mulai sudah lupa berita ini, sudah lupa nubuatan ini. Tapi orang percaya, mereka sedang menanti, mereka percaya bahwa berita itu akan datang, akan terjadi, amin. Akan terjadi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Inilah nubuatan, amin. Inilah nubuatan yang ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu, dinantikan. Apa yang terjadi? Perjalanannya waktu, akhirnya nubuat itu terjadi, amin. Nubuat itu terjadi ketika malaikat datang kepada para gembala. Jangan takut sebab kami datang memberitakan kesukaan besar. Berita apa? Berita terjadi nubuatan itu. Berita kelahiran Tuhan, amin. Berita kelahiran Sang Raja Agung buat umat Israel. Inilah yang ditunggu-tunggu, ya. Jadi kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena ada berita sukacita buat kita, amin. Ada berita sukacita buat hidup kita, buat keluarga kita. Selalu datangkan sukacita, berita-berita yang baik, berita yang mendatangkan kegembiraan, ya. Ketika mereka mengetahui ini, saudaraku yang kasih Tuhan, mereka gembira. Para gembala itu gembira. Mereka sukacita. Bahwa inilah dia yang kami nanti-nantikan berabad-abad, bertahun-tahun. Akhirnya nubuatan itu terjadi, ya. Nubuatan itu terjadi. Jadi hal yang pertama, jangan takut sebab ada berita sukacita besar bagi kita. Amin. Jangan takut. Tidak perlu takut. Bagi anak-anak Tuhan hari ini, kita diminta Tuhan tidak perlu takut menghadapi situasi yang sulit. Amin. Karena ada Tuhan. Jangan pernah takut. Ada Tuhan yang akan memberikan berita sukacita bagi hidup kita. Itu pertama. Yang kedua, jangan takut sebab hari ini telah lahir bagimu, bagi kita juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jangan takut. Amin. Karena ada kelahiran. Saudara yang dikasih Tuhan, baru-baru saya percaya Pak Charles khususnya ya, Pak Charles pakai sukacita ketika kau punya istri melahirkan. Amin. Pasti kita juga semua sukacita. Sukacita ketika kau punya istri melahirkan dengan selamat. Saya pergi ke rumahnya, ya. Bahkan ketika seorang perempuan sedang mengandung, keluarganya pasti menunggu. Pasti menanti berita apa?
Yaitu berita kelahiran. Amin. Berita kelahiran. Sukacita. Saya mau kasih tahu bahwa berita kelahiran Tuhan Yesus adalah berita yang mendatangkan sukacita. Amin. Kenapa? Karena akan ada terjadi kuasa penyertaan pertolongan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Yesus lahir datang membawa kuasa. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Mata kita telah melihat keselamatan. Amin. Kelahiran Tuhan mendatangkan keselamatan. Bahkan seorang imam Simeon, dia percaya bahwa nubuat ini akan terjadi dan dia akan melihat dengan mata sendiri sebelum dia meninggal. Amin. Jadi firman Tuhan mengatakan kita jangan pernah takut. Sebab ada kuasa, ada pertolongan, ada keselamatan. Tidak perlu takut. Ikut Tuhan, jangan takut. Bilang ikut Tuhan, tidak perlu takut. Ikut Tuhan, jangan takut. Amin. Orang ikut Tuhan, aku tak takut. Ikut Tuhan tidak boleh takut karena ada keselamatan. Mengalami Tuhan. Kita harus menjadi orang yang seperti Simeon. Belajar percaya. Belajar menanti. Belajar setia. Belajar taat. Sungguh-sungguh nanti Dia. Maka nubuatan akan terjadi atas kehidupan kita, yaitu keselamatan. Simeon sampai dia tua, bahkan dia tidak bisa lihat lagi, matanya sudah buta. Tapi dia yakin sebelum dia melihat keselamatan itu, dia belum akan mati. Amin. Dia belum mati. Karena dia percaya bahwa nubuatan akan terjadi atas dirinya sebagai orang percaya. Makanya di sini kita melihat, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Tuhan mau supaya kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, mata kita sendiri akan melihat. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan bahwa pada saat kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, banyak orang yang masih hidup akan lihat. Amin. Akan lihat kedatangan anak manusia ke dalam dunia pada kali yang kedua. Dan ini akan terjadi. Dan Tuhan juga sudah memberikan sinyal bahwa ada tanda sebelum kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Bangsa bangkit melawan bangsa. Raja bangkit melawan raja. Ada gempa bumi di berbagai tempat. Ada penyakit-penyakit sampar. Ada kelaparan-kelaparan. Ada mertuanya menyerang mantunya. Mantu menyerang mertuanya, anaknya melawan orang tua melawan anak. Ini akan terjadi. Nah, kalau nubuatan ini, tanda ini kira-kira sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Bangsa bangkit melawan bangsa sekarang terjadi. Raja bangkit melawan raja sekarang terjadi. Gempa bumi sudah terjadi. Penyakit sampar sudah terjadi. Ini adalah tanda kedatangan Tuhan. Tuhan bilang apa? Barang siapa yang percaya, dia akan memperoleh keselamatan, yang tidak percaya akan binasa. Kita menjadi orang percaya bahwa janji kedatangan Tuhan pada kali yang kedua untuk mengangkat para salehnya akan terjadi. Amin. Maka sampai pada hari ini banyak orang sedang berdoa, Tuhan, kalau boleh Tuhan datang, kami belum mati. Kami akan melihat. Dan Tuhan bilang apa? Ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, banyak orang masih hidup akan menyaksikan seperti dia lahir. Pada waktu dia lahir juga banyak orang masih hidup dan mereka menyaksikan kelahiran Tuhan Yesus.
Kita tidak perlu takut. Oleh sebab itu hal yang kedua, kita jangan takut. Karena hari ini telah lahir bagi kita juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Jangan takut karena sudah ada kelahiran Tuhan. Yang ketiga, jangan takut sebab kita akan berjumpa dengan Sang Bayi Agung Natal yang terbungkus dengan kain lampin, terbaring di dalam palungan. Kenapa kita boleh takut? Karena kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tidak boleh takut karena kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus yang terbungkus dengan kain lampin. Saudara tahu, kain lampin itu apa? Kain lampin. Kain lampin itu, orang dulu itu kalau para gembala, itu mereka mau pergi gembalakan kambing dombanya, mereka tidak jalan kaki. Mereka pakai kuda. Mereka pakai kuda, baru mereka pakai kain lampin itu, kain yang sudah rusak. Kita punya kain sarung yang sudah rusak itu yang pakai kain lampin. Pakai alas kuda, lalu kita naik di atas kuda. Itu namanya lampin. Nah, para gembala ini, mereka punya kain lampin yang taruh di kanang itu. Ya, di kanang kambing domba itu. Nah, pada waktu kelahiran Tuhan Yesus, tidak ada kain apapun selain daripada lampin itu. Selain daripada kain lampin itu yang dipakai untuk bungkus Tuhan Yesus. Amin. Sudah tahu, kain lampin itu tujuan apa? Arti daripada kain lampin itu apa? Hidup kita, amin. Hidup kita yang sudah rusak. Hidup kita yang sudah hancur. Hidup kita yang sudah buruk. Tuhan datang untuk mengubah kita, amin. Tuhan datang mengubah kita. Hidup kita itu tidak jauh berbeda dengan lampin. Makanya kalau orang hidup tidak bertobat, tidak mengenal Tuhan, masih jauh dari perintah Tuhan, hidupnya lebih daripada lampin. Kita harus akui bahwa kita sebelum kita mengenal Tuhan, hidup kita adalah seperti kain lampin. Tapi puji syukur oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, hidup kita yang seperti kain lampin dipakai Tuhan, amin. Dipulihkan Tuhan, diperbarui Tuhan, dan dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Para gembala yang tidak dipakai oleh orang kota, para gembala yang mungkin hidupnya terhina, tersisih, apa yang terjadi? Tuhan datang pada mereka, hidup mereka dipakai Tuhan, amin. Hidup mereka dipakai Tuhan, berubah, hidup mereka berubah untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kita harus pahami, kita mengatakan Tuhan, hidup saya ini seperti kain lampin yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Saya mau berhidup ini dipakai oleh Tuhan, amin. Syukur sekali saudaraku, betapa bahagia andai kata kita menjadi kain lampinnya, kita akan jadi orang bahagia, amin. Andai kata kita menjadi perahunya, pasti kita menjadi orang paling bahagia. Kenapa? Perahu yang busuk, perahu yang amis. Tapi justru perahu yang busuk, yang amis itulah Tuhan masuk di dalamnya untuk memberitakan firman. Amin. Hidup kita, kalau kita belum mengenal Tuhan, sama seperti perahu. Perahu yang orang tiap hari pakai pukat ikan. Perahu itu penuh dengan lalat, bau busuk. Tapi di dalam kebusukan hidup kita, di dalam keamisan hidup kita, Tuhan mau masuk dalam kembali hidup kita, dipulihkan kembali, amin. Tuhan mau masuk hidup kita dan Dia mau pulihkan hidup kita. Hidup kita seperti kain lampin yang tidak berguna lagi, yang pakai duduk, tapi kain lampin yang ditaruh di situ, yang dibuang di situ, dipakai Tuhan. Hidup kita mau dipakai Tuhan, amin. Bilang saya mau dipakai Tuhan. Saya adalah lampinnya Tuhan, saya siap mau dipakai Tuhan, amin. Yang keempat, jangan takut, tenanglah, ada Yesus, amin. Jangan takut, tenang. Karena memang hidup ini penuh dengan ketakutan. Tiap hari itu serba ketakutan. Masalah itu datang silih berganti. Kita takut, saudaraku. Siapapun orangnya pasti hidup dalam ketakutan. Masalah persoalan yang datang menerpa kehidupan kita. Yang lebih baik, Tuhan bilang jangan takut, ada Yesus. Amin.
Jangan takut ada Yesus. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenang, aku ini, jangan takut. Ada Yesus. Kalau ada Yesus, segala persoalan, segala kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, tenang saja, ada Yesus. Amin. Ada Yesus. Ada masalah apa? Ada Yesus. Masa depan kita jangan takut, ada Yesus. Persoalan kita jangan takut, ada Yesus. Tuhan bilang tenang. Orang kalau ada masalah mulai lemah, mulai putus asa, mulai kecewa, mulai tidak berdaya, ya. Ini bentuk orang tidak percaya. Tapi kalau orang yang dalam hidup ada Yesus, setiap masalah apapun yang dihadapi, dia selalu tenang. Amin. Menghadapi dengan penuh ketenangan. Itulah tanda orang yang dalam hidupnya ada Yesus. Tapi kalau ada masalah mulai gopok-gopok kiri kanan, aduh ini bagaimana, ini bagaimana. Mulai pusat kecewa. Ini dalam Tuhan tidak ada Yesus. Hari ini Tuhan bilang apa? Tenang, jangan takut karena ada Yesus. Amin. Sampai hari ini kita masih ada. Kita sudah lewati. Sudah 360 hari ini. Sudah 360 hari kita coba hitung. Masalah apa yang kita hadapi? Ada persoalan apa yang kita hadapi? Ada kesulitan apa yang kita hadapi? Tapi kenapa hari ini kita masih ada? Karena ada Yesus. Amin. Jawabannya karena ada Yesus. Ada Yesus yang menolong kita sampai hari ini kita masih ada. Kita masih diberikan kuat sehat. Itulah kelahiran Tuhan untuk membuat kita orang percaya menjadi tenang menghadapi segala persoalan. Yang berikut, jangan takut, datanglah kepada Tuhan. Jangan takut. Kalau datang masalah, datang pada Tuhan. Banyak orang kalau sudah masalah, bukan datang pada Tuhan, masalah lari jauh dari Tuhan. Ini terbalik. Muridnya bilang apa? Jangan takut, datang saja sama Tuhan. Tuhan mengingatkan kita, jangan takut, datang sama Tuhan. Ada masalah, datang sama Tuhan. Ada persoalan, datang sama Tuhan. Amin. Ada kesulitan, datang pada Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Artinya setiap masalah, setiap persoalan, setiap ketakutan datang pada Tuhan. Amin. Datang pada Tuhan. Kelahiran Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk datang pada Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Dalam kesulitan, datang pada Tuhan. Jangan cari kekuatan kita sendiri. Jangan ada kekuatan kita, cari Tuhan. Kenapa kita datang pada Tuhan? Karena kita tahu kuasa, kekuatan, berkat semuanya ada pada Tuhan. Amin. Makanya ketika murid-murid dalam ketakutan, Tuhan tiba-tiba datang. Tenang, aku ini jangan takut. Petrus bilang apa? Tuhan, jika engkau itu suruhlah aku turun dan mendapatkan engkau. Turun. Tuhan bilang apa? Datanglah, datang. Petrus itu kira-kira mau berkorban tidak? Saya mau kasih tahu. Untuk turun dan mendapatkan Tuhan butuh keberanian. Amin. Butuh keberanian. Butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Kenapa? Karena belum pernah sejarah ada orang jalan di atas air laut. Amin. Tapi ketika mereka melihat Tuhan Yesus jalan di atas air laut, Petrus bilang, Tuhan, jika engkau itu, suruhlah aku juga jalan di atas air laut. Tuhan bilang apa? Datang. Dia turun dan dia jalan. Dia datang apa? Mendapatkan Yesus. Kalau kita menghadapi setiap persoalan, datang pada Tuhan, kita dapatkan Tuhan, ada kuasa. Amin. Jangan takut, berteriaklah minta tolong Tuhan. Berteriak. Jangan kalau masalah, persoalan,
kita bukannya datang berseru pada Tuhan, berteriak minta tolong sama Tuhan, tapi justru kita diam-diam saja. Kita mulai pasif. Berseru pada Tuhan, ada masalah, ya. Petrus ketika dia datang pada Tuhan, dia mulai rasakan angin mulai spoi-spoi, mulai tiup dia. Dia ketakutan. Saudaraku, hidup ini kita sedang menghadapi angin, amin. Angin persoalan, angin masalah, angin tantangan, angin penderitaan, angin kesulitan. Ingat, ketika kita berjalan dalam menghadapi situasi seperti ini, berteriak sama Tuhan, amin. Berteriak sama Tuhan. Bangsa Israel diselamatkan Tuhan karena mereka berteriak sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Teriakan mereka sudah naik sampai ke telingaku. Maka Tuhan turun untuk menyelamatkan bangsa Israel. Hari ini kita mau belajar untuk teriak sama Tuhan. Mau muji menyembah Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Berteriak sama Tuhan. Nyaring ke suara kita baik Tuhan. Ingat lebih baik. Ada kuasa. Amin. Teriakanmu mendatangkan kuasa. Teriakan kita mendatangkan kuasa. Seruan kita mendatangkan kuasa. Yaitu Tuhan datang. Amin. Tuhan datang. Teriak sama Tuhan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Jadi kalau kita sudah mulai tenggelam, ditiup angin persoalan, angin masalah, jangan diam-diam, teriak minta tolong Tuhan, amin. Pasti Tuhan tolong. Pertolongan Tuhan itu pasti, amin. Pertolongan manusia itu sering tidak pasti. Tapi pertolongan Tuhan itu pasti. Orang yang berteriak minta tolong sama Tuhan, pasti ditolong Tuhan, amin. Pasti ditolong Tuhan. Kenapa? Karena ada tangan yang kuat akan mengangkat kembali hidup kita. Ketika kita berteriak, tangan yang kuat itu akan mengangkat kita. Kelahiran Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Dia akan memberikan tangannya bagi kita, amin. Untuk apa? Untuk mengulurkan tangannya yang kuat itu, untuk mengangkat kembali hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu ketika kita mengalami persoalan. Ketika kita berteriak, Dia tahu teriakan apa. Ada tujuan apa teriakan ini. Ada maksud apa teriakan ini. Tuhan mengerti tetesan air mata kita, amin. Mungkin suami tidak tahu ketika istri menangis. Istri menangis, suami tidak tahu. Mungkin anak menangis, mama tidak tahu. Mama menangis, anak itu tidak tahu. Tapi Tuhan kita tahu, amin. Tuhan tahu tangis air mata kita. Tuhan tahu teriakan kita. Tuhan tahu seruan kita. Karena Dia Bapa yang bertanggung jawab. Untuk itulah Dia lahir. Dia mau bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Jadi Tuhan Yesus lahir untuk menjadi tanggung jawab penuh. Dia mau bertanggung jawab atas kehidupan kita. Bahkan sampai nyawanya pun Dia rela menyerahkan hanya untuk menebus hidup kita. Nyawanya saja Dia serahkan untuk menebus kita. Apalagi berkat, amin. Berkat kekayaan, kehormatan, kemuliaan, itu semuanya dari Tuhan. Pablo itu tidak dikenal sama orang lain. Mungkin hanya kita mati yang kenal Pablo. Tapi ketika dia menjadi pemain bola, banyak yang kenal dia. Amin. Banyak kenal Pablo. Itu dari siapa? Itu karena Tuhan. Amin. Itu karena Tuhan. Hari ini kalau kita dikenal oleh banyak orang, itu karena Tuhan. Bukan karena kita. Itu karena hebatnya Tuhan. Datang lahir untuk membuat hidup kita dikenal oleh orang lain. Amin. Para gembala dikenal bukan karena mereka hebat. Para gembala dikenal karena kelahiran Tuhan membuat para gembala menjadi orang hebat. Amin. Orang yang hanya bisa mengembalakan kambing domba, karena mereka bisa menjadi gembalakan manusia. Memberitakan firman Tuhan. Bahkan semua orang mendengar firman yang mereka sampaikan menjadi heran. Itu gembala-gembala.
Gembala-gembala membuat orang heran. Membuat orang-orang di sekitar mereka heran. Kenapa? Karena gembala hanya bisa mengembalakan kambing domba. Tiba-tiba berubah menjadi pemberita firman. Perintah kebenaran. Yang terakhir, jangan takut sebab ada tangan kekuatan Tuhan Yesus terulur untuk mengangkat hidup kita. Amin. Karena ada tangan Tuhan yang terulur terus. Kita perlu datang pada Tuhan karena ada tangan Tuhan yang mengulurkan untuk mengangkat hidup kita dari keterpurukan hidup kita, dari kesulitan hidup kita, dari kesukaran hidup kita. Ingat, ada tangan yang akan mengangkat kembali hidup kita. Ada tangan yang kuat itu akan mengangkat hidup kita, pulihkan hidup kita. Di dalam tahun 2025 nanti, kita perlu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada tangan yang akan mengangkat kita. Dari segala terpurukan kita, dari segala kesulitan kita, dari segala masalah kita, dari segala persoalan kita. Ingat, ada tangan Tuhan. Kalau kita mau datang pada Dia, ada tangan Tuhan. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ada tangan Tuhan, jangan bimbang. Amin. Jangan pernah ragu. Petrus mulai bimbang dan dia tenggelam. Dan ketika dia tenggelam, dia teriak, Tuhan tolong. Tangannya Tuhan datang. Amin. Kelahiran Tuhan Yesus datang membuat tangan yang kuat untuk mengangkat kembali hidup kita. Pulihkan kita, mampukan kita, kuatkan kita, menyelamatkan kita. Hari ini kita mau bilang sama Tuhan, ini Tuhan kami. Kami tahu, mungkin selama ini kami dalam ketakutan. Tapi hari ini firman Tuhan menjawab kami, ada Yesus di balik ketakutan, ada kuasa untuk mengangkat kembali kehidupan kita. Untuk memulihkan kembali kehidupan kita. Ingat, kalau kita berteriak, kita berseru, kita minta tolong Tuhan, kuasa pertolongan itu akan datang. Amin. Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi, itu ada rencana Tuhan. Mungkin kita mengalami kesulitan, itu rencana Tuhan. Jangan bilang, oh ini Tuhan tidak baik, atau Tuhan tidak dengar. Tidak, ada rencana Tuhan. Karena di balik daripada kesulitan itu, Tuhan mau tundukkan kita dan kita angkat tangan berseru pada Tuhan. Amin. Tuhan izinkan semuanya yang terjadi agar kita bisa datang pada Tuhan. Seperti Petrus, ketika dalam ketakutan, dia bilang apa? Guru, jika engkau suruh aku juga turun dan berjalan atas air untuk mendapatkan aku. Tidak turun. Dia turun mendapatkan Tuhan Yesus. Saya mau kasih tahu, mari kita sudah mulai. Jangan pernah takut. Mari kita serahkan semua masalah kita pada Tuhan. Persoalan kita pada Tuhan. Ya. Apa yang kita hadapi hari ini. Apa yang kesulitan kita hadapi saat ini. Ingat, ada Tuhan Yesus. Ada tangan Tuhan yang siap untuk menolong kita, untuk mengangkat kembali hidup kita. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudaraku, di depan kita ada roti dan anggur. Roti dan anggur itu lambang daripada tubuh Kristus. Itu lambang suatu kejadian. Napas hidup ini adalah milik Tuhan. Berkat kekuatan milik Tuhan. Bahkan tubuhnya sendiri pun diberikan buat kita. Untuk menyelamatkan kita. Kita perlu menghormati dia. Seperti pujian tadi itu, kita menghormati. Berikan hormat, pujian. Yang terbaik bagi nama Tuhan. Nama yang besar, agung, mulia. Nama yang perkasa. Nama yang berkuasa. Oleh nama itu kita berteriak, berseru memanggil, ya Aba, ya Bapa. Mari Tuhan tolong kami. Karena kami tahu, kami dalam ketakutan. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kami, jangan takut karena ada Tuhan Yesus. Amin. Jangan takut karena ada Tuhan Yesus. Jangan takut sebab ada berita sukacita. Jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Jangan takut. Kita akan berjumpa dengan Tuhan, Sang Bayi Agung, di dalam palungan yang terbunuh dengan lampir. Kita tidak perlu takut. Ada Sang Bayi, ya, lahir bagi kita. Kelahiran itu mendatangkan sukacita, saudaraku. Kelahiran itu mendatangkan kegembiraan.
Ketika seorang ibu mau melahirkan, kita akan terus menanti beritanya datang, sudah lahir dengan selamat. Pasti sama kita sukacita. Kelahiran Tuhan Yesus mendatangkan kegembiraan, mendatangkan sukacita. Dan kelahiran Tuhan Yesus melenyapkan segala ketakutan. Amin. Menghilangkan segala ketakutan. Amin. Amin firman Tuhan. Berkati kita semua.